kami ketika kami mengikuti Sunday Word of Life pada hari ini. Kami mau menyambut Engkau ya Tuhan. Kami mau menyambut Engkau Roh Kudus. Dan kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja segala Raja. Terpujilah namamu yang kudus. Di dalam nama Yeshua Mashiach kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau masuk Tuhan ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. You are welcome Lord in our heart. You are welcome in our life Jesus. There's nothing like you Lord. Oh yes Lord. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Oh yes God. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes, Lord. Sungguh indah. Mari kita nyanyikan sama-sama dari awal. With all of your heart. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Oh yeah.
sacrifice, Lord. Thank you for the cross, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah. Oh yes, Jesus. Sungguh indah. Come on with all of your heart. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. There's a way too deep. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselubih bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh yeah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Sikiriyashe, Kiriyararabayashe. You're so great. You're so great. Oh, yeah. Sungguh besar perbuatanmu, sungguh indah, sungguh besar. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Lagi, come on. Sampai kini ku, amin Lord, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku
kekuatanku, harapan. Come on with the love of your heart. Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Thank you God. Ku jadi di dalam segala hal, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Yes, ku percaya. Oh my God, yes God, yes God. Oh thank you Jesus, thank you God. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Only in you Jesus, only in you Jesus. Oh thank you Jesus. Sekerarabaya, sekerarabaya, sekerarabaya. Thank you God. Thank you God. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan. Can you feel His presence? Ku jadi God dalam segala hal, kekuatanku, yes, harapanku, yes, dalam Kristus. Oh my God, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Ku jadi pemenang di dalam segala hal, kekuatanku, come on one more time. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik. Oh yes Jesus, ku jadi pemenang di dalam segala hal, kekuatanku, harapanku. Come on, dalam Kristus. Yes God, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Ku jadi pemenang di kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus. Oh di dalam Kristus. Just in Christ alone, in Christ alone, in Christ alone, in Christ alone, in Christ alone. Oh yes, Jesus, in Christ alone, in Christ alone. It's Jesus where I put my faith. Just in Christ alone, where I put my hope and faith. Just in Christ alone, 'cause I know you've been written down my future. Just in Christ alone. Oh yes, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh yes Jesus, 'cause I know my future is in your hand. My future is in your hand, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
I place my trust to find my glory in the power of the cross. Every victory, let me set of me, my soul's of strength. My strength of hope In Christ alone, I place my trust to find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul's of hope, my soul's of in Christ alone. I place my trust, find my glory in the power of your cross. Let it be said of me, my source of strength, my source sekali lagi. of hope. In Christ alone, I place my trust, find my glory in the power of your cross. In Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source. Sekali lagi. My source of strength, my source in Christ alone. In Christ alone. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Diberkatilah nama-Mu Tuhan pencipta alam semesta. Oh Bahuata Adonai Eloheinu melech haolam Abba. Oh Sema Sefechit, haleluya. Permuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan arahan dan tuntunan-Mu lagi pada pagi hari ini. Roh Kudus, kehadiran-Mu menyingkapkan kebenaran semakin jelas. Karena itu kami sambut kehadiran Roh-Mu yang kudus ya Aba, yang akan menuntun kami dan mengajar kami, membawa masuk kami kepada kedalaman satu kenyataan yang ada padamu. Makasih Tuhan Yesus. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulutku ini, itulah yang Kau atur untuk kami dengar, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang berbahagia. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan pencipta alam semesta, haleluya. Amin. 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 Praise the Lord, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom semua Anda dimanapun Anda berada.
Puji Tuhan kita ketemu lagi, kita sudah ada di hari yang ke-11 bulan April 2021 dalam tayangan Sunday Word of Life, tayangan Minggu Roti Kehidupan. Puji Tuhan Anda bergabung bersama-sama. Terus umumkan kepada teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang lain, supaya kita berjumpa di acara Sunday Word of Life. Karena ada hal-hal yang tentunya Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda semua, sesuai dengan apa yang Dia bukakan kepada saya. Saya adalah seorang yang Tuhan bawa untuk bergerak di dalam hal-hal yang profetis tentunya. Jadi penyingkapannya kita akan dengar dalam tuntunannya yang update, yang Tuhan mau supaya kita dengar lagi pada pagi hari ini. Nah, saya terus berbicara tentang kebahagiaan kita sebagai orang percaya, yaitu bagaimana Dia telah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia sudah melakukan bagiannya, Dia sudah naik di kayu salib, mengadakan pendamaian. Kemudian Alkitab berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ayat yang saya menjadi ayat hafalan saya di sekolah minggu itu, dulu saya cuma hafal begitu saja, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dulu yang saya tangkap adalah nanti, kalau kita sampai di sorga, nanti. Kalau ada istilah itu di Sumatera bilang begini, kan ku bilang nanti. Ya, tapi ini bukan istilah orang Sumatera, kan ku bilang nanti ya. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata barang siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu saya mau beritahu kepada Anda tidak dimulai nanti ketika semua sudah masuk di sorga. Tapi yang namanya eternity, yang namanya kekekalan, hidup yang kekal, saya harus tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, itu satu kenyataan hidup yang berbeda, yang selama-lamanya. Dan karya Tuhan, Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan kita kepada satu kenyataan yang Dia pernah berikan kepada manusia pertama, yang adalah Adam. Adam pada waktu diciptakan, Adam ditaruh dalam satu atmosfer yang namanya eternal atmosphere. Adam ditaruh di dalam atmosfer kekekalan pada waktu itu. Anda tahu ceritanya, kemudian setan masuk menguji manusia, apakah manusia berpegang kepada perkataan Tuhan atau tidak. Dan kita lihat semua akhirnya manusia terbujuk oleh perkataan setan itu melalui penjelmaan ular. Dan kita lihat ketika Adam dan Hawa makan buah itu, pengetahuan baik dan jahat, maka mereka diusir dari atmosfernya Tuhan. Ya, mereka diusir. Anda tahu cerita itu. Lalu setelah manusia diusir, maka atmosfer itu sudah tidak ada lagi pada manusia. Ya, atmosfer yang Tuhan sediakan buat Adam tidak ada lagi. Sudah tertutup. Akhirnya manusia ada di dalam satu atmosfer yang hampa. Dan musuh mengambil alih kehidupan manusia. Manusia dikendalikan. Akhirnya yang turun dari generasi kepada generasi adalah kehampaan, kekosongan, kesia-siaan. Maka dalam pengkhotbah berkata, semua di bawah langit ini adalah kesia-siaan dan kesia-siaan. Lalu pengkhotbah mencatat, seperti orang berusaha itu seperti menjaring angin. Karena manusia sudah ada di dalam atmosfer yang hampa, emptiness, void, hampa. Dan kesia-siaan ada di situ. Usaha manusia itu seperti menjaring angin. Orang bekerja keras, bangun pagi-pagi sampai jauh-jauh malam. Seperti menjaring angin, bocor. Dan itulah yang terjadi dari tahun ke tahun. Dari generasi kepada generasi. Masalah silih berganti. Dari satu generasi
turun kepada generasi di bawahnya, turun ke bawah generasi di bawahnya. Dan akhirnya apapun berkata, there is nothing new under heaven. Sebab itu semua adalah pulang. Sia-siaan. Kesia-siaan yang ada. Nah, kalau pengkhotbah berkata kesia-siaan, maka benar, tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru lagi. Sebab semuanya adalah sia-sia. Sampai sekarang itu ada terus. Ya, itu dia Pengkhotbah 2 ayat 11. Atau kita mau baca dulu Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Baru kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 11. Pada pagi hari ini saya mau bukakan kepada Anda bagaimana hidup kita ketika dosa sudah masuk. Supaya Anda melihat bagaimana perjalanan hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, keadaanmu. Pengkhotbah 2, 1 ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat lain lagi, pasal yang sama, ayat yang ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sama dengan Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Akhirnya kalau kita baca kitab Pengkhotbah ini, saudara, ini sebuah ekspresi dari keadaan yang ada. Yang adalah sampai hari ini juga keadaan itu ada. Pengkhotbah tepat sekali mendeskripsikan keadaan. Sampai pengkhotbah itu merasa percuma dia hidup kalau hidupnya seperti ini. Di ayat yang sama pasal 2 ayat 17. Pengkhotbah berkata begini, oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia bilang, aku membenci hidup, ngapain aku hidup seperti begini? Dengan kata lain dia berkata, lebih baik aku mati saja. Mati aja. Tidak sedikit dari orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin kita sendiri, merasa jenuh dengan hidup mungkin. Lebih baik mati saja. Karena itulah yang keadaan yang sudah ditulis oleh pengkhotbah. Benci dia hidup, menganggap seperti susah. Pasal yang sama ayat 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Capek-capek kerja, hasilnya untuk orang lain. Halo? Anda lihat Pengkhotbah 2 ayat 21? Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat,
pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Anda bisa lihat itulah situasi keadaan. Karena dosa telah masuk dari generasi kepada generasi. Alamnya manusia, mau Anda tinggal di timur, tinggal di barat, tinggal di utara, tinggal di selatan. Atau di kota lain dan di negeri lain. Kalau Anda perhatikan dengan cermat, betul apa yang dikatakan pengkhotbah. Orang berlelah payah. Pasal yang sama ayat yang ke-23 berkata begini. Seluruh hidupnya penuh kesedihan. Pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Anda lihat di sekeliling Anda, mungkin Anda sendiri mengalami hal yang sama. Saya mau katakan kepada Anda, hidup di dalam atmosfer dosa nggak enak, saudaraku. Hidup di dalam atmosfer dosa penuh dengan kesia-siaan, kebohongan, dusta, bahkan kehancuran. Itulah yang dihasilkan dari dosa itu sendiri. Manusia hidup dalam atmosfer dosa, persaingan, perselingkuhan, gosip, kenajisan, apalagi kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, kutuk, tidak selesai-selesai. Bekerja nggak bisa maksimal. Bekerja dengan otot juga nggak maksimal. Bekerja dengan otak bisa stres. Tidak sedikit jiwa manusia terganggu karena itu semua. Dan akhirnya berputar, jiwanya terganggu, tubuhnya terganggu. Itu saja. Dan saya punya ada informasi yang mengatakan kepada saya, 80-90% orang sakit karena jiwanya stres. Sumber penyakit yang ada dalam tubuh manusia 80-90% diakibatkan oleh jiwa yang stres. Ya sakit jantung lah, darah tinggi. Apa itu? Sampai cancer, sampai mati, semua dari jiwa. Karena jiwa itu nggak tahan dengan atmosfer yang ada di bawah kolong langit ini. Dan pengkhotbah telah mendeskripsikan dengan tepat. Semua di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Lalu sekarang bagaimana? Dengar baik. 2000 tahun yang lalu, jauh-jauh hari Tuhan sudah tahu. Maka dia harus menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Dulu saya mengertinya begini. Yesus datang menjelma menjadi manusia supaya kita selamat dari hukuman kekal, yaitu masuk neraka. Supaya kita di akhir, di ujung sana. Apakah neraka atau sorga? Dulu pengertian yang diberikan kepada saya diajarkan dari sejak sekolah minggu. Pendeta berbicara, ujungnya hukuman kekal, tinggal pilih. Dosa membuat manusia masuk neraka. Yesus membawa manusia ke sorga. Tapi kemudian lama setelah itu saya mulai merenungkan, setelah Tuhan membawa saya dalam panggilan ini. Saya mulai bertanya kepada Tuhan. Kalau saya diajarkan oleh pendeta, nanti hukumannya hukuman kekal. Saya ngomong begini sama Tuhan, perasaan gak seperti itu. Rasanya
Tidak perlu nanti di hukuman kekal sana saya menderita. Lah dari sekarang kok sudah menderita. Ada orang tidak perlu tunggu sampai hukuman kekal. Dari sekarang seperti sudah hidup dalam neraka. Halo? Dari sekarang sudah menderita. Ya tubuhnya sakit-sakitan. Ya bekerja tidak ada terobosan keuangan. Lalu setan masuk lagi dengan cara yang aneh-aneh. Sudah seperti ada di neraka. Jiwa manusia. Ada orang-orang yang seperti dalam konseling datang kepada saya. Gak tahan hidup. Kenapa bisa demikian? Gak perlu tunggu kan kesusahan itu ada di neraka. Ternyata kesusahan itu sudah ada. Karena dosa sudah masuk. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus datang 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib untuk nanti di akhir hidupmu baru kamu ditentukan untuk masuk surga? Apakah Tuhan tidak melihat perjalanan hidup kita dari sekarang sampai nanti itu bagaimana? Saya berdoa kepada Tuhan dan Roh Kudus ngomong begini. Itu sebabnya aku datang. Supaya mereka selamat. Bukan selamat yang nanti. Bukan selamat yang kan ku bilang nanti. Bukan. Salvation, keselamatan dimulai saat orang mengakui dan menerima karya terbesar Yesus Kristus. Tidak hanya urusan selamat dari hukuman kekal dari api neraka, tapi selamat dari tekanan dan ikatan dosa yang juga ada pada hari-hari di mana kita hidup. Itu artinya selamat. Tapi kita lihat dalam kehidupan kekristenan, apakah ada orang yang mengerti akan hal itu? Karena saya harus berkata dengan apa adanya. Karena pengertian tentang Paskah tidak kuat diberitakan kepada orang Kristen. Paskah itu cuma menjelaskan Yesus mati untuk dosa. Supaya nanti di ujung sana kamu tidak ke bawah masuk neraka, tapi masuk ke sorga. Tapi tidak dibukakan bahwa Paskah itu tidak dimulai nanti keselamatannya. Tapi dari sekarang seharusnya keselamatannya ketika diterima. Bukankah Rasul Paulus berkata begini? Dia telah memindahkan kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia telah memindahkan kita. Kapan pindahnya? Nanti setelah kamu mati, bukan. The day you receive Jesus as your Savior, that is the beginning. Of the new reality. Pada saat kamu menerima Yesus sebagai Tuhan, seharusnya itu adalah awal dari sebuah kenyataan yang baru. Bukan kenyataan yang dikatakan dalam khotbah, pengulangan dari kesia-siaan kepada kesia-siaan kepada kesia-siaan, sia-sia lagi, sia-sia lagi. Ketemu sia-sia lagi, ketemu sia-sia lagi, ketemu sia-sia lagi. Orang Jakarta mungkin begini ngomongnya, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Ketemu sia-sia lagi. Turun generasi ke bawahnya, ketemu lagi sia-sia lagi. Si opa sia-sia, si kakek sia-sia,
ketemu terus. Ini fakta. Kristen cuma membedakan agamanya, tapi hidup dalam kesia-siaan sama-sama. Yang cuma membedakan itu agamanya yang saya lihat. Tapi hidup dalam kesia-siaan semuanya ada. Ini yang saya mau katakan, pemahaman yang Paskah yang kurang dalam. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Orang Kristen yang katanya disebut anak Tuhan, Tuhan colong. Ketika Roh Kudus menyatakan hal ini kepada saya, bilang, my God, ini dia rahasianya. Ini dia rahasia. Kenapa kita tidak mengalami perpindahannya? Coba ayatnya ditampilkan. Dia yang memindahkan kita dari maut kepada terang yang ajaib. Dia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini dia, ini dia. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Coba kita lihat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu perbuatan besar yang dari Dia? Yaitu yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kehampaan hidup, dari kekosongan, dari kesia-siaan, kepada terangnya yang ajaib. Oh my God. Oh my God. My God. Dan tidak banyak orang Kristen menyadari itu hak kita semua, Bapak Ibu. Itu hakmu dan hakku. Dia yang memindahkan kita. Dia yang mengampuni kita. Dia yang menebus kita. Dia yang melayakkan kita. Itu hak saudara dan saya. Come on. Karena hal ini tidak dibukakan, maka orang Kristen tetap berkata, Tuhan, sakitnya hidup ini Tuhan. No. Saya berdoa, saya merenungkan hal ini. Saya rupanya memang setan ini berusaha mengaburkan arti Paskah loh untuk kita. Padahal beda sebenarnya loh. Saya mau kasih baca satu cerita. Yesus ketemu dengan seorang wanita di pinggir sebuah sumur dalam surat Yohanes 4. Lalu ngobrol-ngobrol. Dan Yesus ngomong sama wanita ini, Yohanes 4 ayat 10. Jikalau kamu tahu tentang karunia yang ada pada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, if you know the gift of God. Kalau kamu tahu karunia ini. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, minta minum. Niscaya kamu yang akan minta kepadanya. Dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Oh my God. Kalau kita lihat dalam cerita itu, wanita itu ketemu dengan Yesus, maka kita lihat story-nya. Apa yang dikatakan pengkhotbah sia-sia terjadi dalam hidupnya. Sia-sia. Membangun rumah tangga gagal. Udah berapa kali? 5 kali bersama laki-laki. Gagal semua. Pengulangan dari kesia-siaan, kesia-siaan, kesia-siaan. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Sudah sampai 5 kali. Yesus datang ke situ. Yesus punya tujuan untuk tiba di sumur itu. Alkitab berkata, ia harus melintasi wilayah itu.
Kalau di ayat-ayat di atas. Dia harus melintasi tempat itu. Dan hari kira-kira pukul 12. Alkitab tuh kalau mencatat perjalanan Yesus untuk satu tujuan, detail dia catat. Kenapa di ayat itu mengatakan hari kira-kira pukul 12? Kalau Alkitab mencatat itu dengan detail, supaya kita tahu bahwa tujuan perjalanan Yesus yang detail itu, supaya dia berjumpa dengan seorang wanita. Karena wanita itu ada di seputar jam itu. Jadi ketika Alkitab mencatat kira-kira pukul 12, supaya kita tahu bahwa perempuan itu ada selalu di waktu itu. Dan Yesus tiba di waktu itu. Ketemu dengan wanita itu. Dengar ya, Yesus itu, firman Tuhan itu selalu personal. Gak pernah borongan. Jadi Alkitab mencatat story kisah tentang perempuan ini. Supaya kita tahu bahwa Yesus itu pribadi. Dicatat perjalanannya harus melintasi wilayah Samaria. Masuk ke dalam satu kota. Dan hari kira-kira pukul 12. Karena di situ, di jam itu, perempuan itu datang. Dan kalau kita lihat cerita itu. Yesus tiba lebih dulu dari perempuan itu. Ya. Dia hidup dalam pengulangan demi pengulangan demi pengulangan. Maka ketika Yesus hadir, sudah tahu apa? Pengulangan harus berhenti. Yesus datang supaya kesia-siaan berhenti atas kehidupan wanita itu. Repetitions of vanity must be stopped. Kesia-siaan dalam hidup itu harus berhenti. Dan Yesus datang untuk itu. Sudah 5 kali dia berjalin hubungan gagal. Maka Yesus dengan perkataan Yesus bilang begini. Kalau kamu tahu tentang karunia. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu? Dengan kata lain Yesus berkata begini. Kalau kamu tahu kasih karunia. Atau lebih tajam lagi. Kalau kamu tahu karya terbesar. Kalau kamu, karena Paskah itu adalah kasih karunia. Paskah adalah manifestasi karya terbesar. Paskah itu manifestasi kasih karunia. Jadi Yesus tuh ngomongnya begini kira-kira. Kalau kamu tahu Paskah, amazing. Kalau kamu tahu manifestasi kasih karunia yang adalah Paskah, maka kesia-siaan yang ada pada hidupmu, stop there. Your vain, your vanity, your emptiness, your pain will stop. Kalau kamu tahu tentang karunia itu. Dan inilah yang harus kita pahami. Kalau Yesus datang, sudah datang. Dia bukan hanya urusan nanti. Nanti kamu masuk surga, enggak masuk neraka. Tapi ketika kita mengerti kasih karunia, ketika kita mengerti Paskah, itu akan menjadi sebuah permulaan baru untuk hidup kita. Karena disitulah perpindahannya dari kegelapan kepada terang. Di situ perpindahannya dari kenyataan yang sia-sia kepada satu pengharapan yang pasti. Itu perpindahannya. Nah, jadi ketika Paskah ini ada di tahun ini, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa waktu berjalan terus. Memang Yesus akan datang kembali. Tapi Tuhan mau ngomong begini. Saya harus sampaikan kepada setiap orang, termasuk kepada kita hari ini. Bahwa sebelum dia datang kembali, harus ada orang-orang yang mengecap perpindahan hidup. Harus ada orang-orang yang mengecap perpindahan hidup. Dari kesia-siaan, dari usaha menjaring angin, dari permainan kuasa kegelapan, dari ikatan, dari belenggu, dari kutuk, dari dosa. Pindah kepada satu kenyataan yang lain, di mana di dalam kenyataan yang baru tidak ada sama sekali kesia-siaan.
Di dalam satu kenyataan yang baru, tidak ada sama sekali ketakutan, intimidasi, kebosanan hidup, kan tidak ada. Karena dari kekeringan, dari kehampaan dipindahkan kepada satu alam, dipindahkan kepada satu kenyataan yang padat dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan dia katakan begini, Roh Kudus katakan begini, jelaskan kepada setiap orang yang mendengarkan bahwa di 5781 kalender Ibrani ini, P Alef, Tuhan mau supaya kita mengerti, supaya kita betul masuk di dalam sebuah kenyataan yang baru. Tentunya kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat. Barang siapa yang mengakui Dia sebagai Tuhan, maka dia harus meninggalkan kejahatan. Dia harus meninggalkan kebencian, meninggalkan kepahitan. Persoalan ada tapi penanganannya berbeda. Kalau kita menangani persoalan dengan cara hidup dosa, tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau kita mengatasi persoalan hidup dengan cara yang baru, maka kita akan mengalami kemenangan. Dan ini yang Tuhan sampaikan kepada saya, buat Anda semua. Pahami betul tentang Paskah. Mengucap syukur buat Paskah yang menebus kita. Lalu izinkan karya Paskah itu memulihkan jiwa kita terlebih dahulu. Sebab jiwa kita itu hasil dari perbuatan dosa, menjadi cacat jiwa kita. Tuhan tidak pernah menciptakan jiwa yang cacat, penuh dengan ketakutan, penuh dengan apa itu? Ketidakmampuan, keterbatasan. Izinkan karya terbesar Paskah. Sekali lagi, izinkan karya terbesar Paskah memulihkan hatimu. Supaya kamu tahu bahwa karya terbesar ini benar-benar berkuasa memulihkan hidupmu dan keluargamu. Anda dengar statement ini, satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Sekarang menurut Anda apa itu pernyataan itu? Satu orang bertobat, sisi keluarga akan diselamatkan. Maksudnya apa pernyataan itu? Ayat itu maksudnya kemana? Mari saya jelaskan. Kalau satu orang bertobat, sisi keluarga akan diselamatkan. Satu orang mengerti tentang Paskah. Satu orang disembuhkan jiwanya. Maka dari hidupnya akan terpancar satu radiasi yang baru, yang mampu menarik seluruh keluarganya mengalami kebaikan Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau orang tidak mengerti Paskah? Masalah masuk, gak ada kesembuhan. Lah kalau semua orang di dalam keluarga itu jiwanya sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Semua orang sakit. Tapi ketika satu orang mengerti tentang Paskah, jiwanya disembuhkan, maka dia mampu menyembuhkan yang lain. Halo? Makanya dengar Mike, Tuhan itu perlu pribadi. One is enough to save the whole family. One is enough to save the whole city. Kalau Anda mengerti pengertian ini, satu orang mengerti Paskah. Misal di rumahmu lagi ada masalah rumah tangga, gegeran, harus ada satu orang yang mengerti Paskah dong. Kalau mau pulih rumah tangganya, satu orang mengerti Paskah. Paskah berbicara pengampunan. Kita terima itu Paskah itu pengampunan, lalu kita mengampuni orang yang bermasalah dalam rumah tangga. Kita menabur kasih, kita menabur kabar baik lewat hidup kita, bukan kebencian, protes. Nggak sembuh saudara. Tapi kalau kita menerima kasih, kita menabur kasih, kita menerima pengampunan dari Dia, kita juga melepaskan pengampunan. Kita menerima hidup, maka kita juga melepaskan kehidupan yang sebenarnya. Pulih loh. Ke dalam hal perempuan yang ketemu Yesus ini, dia adalah seorang wanita yang gagal, identitasnya juga kacau di kota Samaria. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus,
Setelah Yesus bilang kalau kamu tahu tentang karunia, apa yang terjadi? Perempuan ini balik ke kotanya. Dia jadi penginjil untuk kotanya. Seorang wanita, amazing, mampu satu kota Samaria bisa mengundang Yesus. Only by one woman. Hanya oleh satu orang. Satu orang. Satu orang, satu kota. Anda bisa bayangkan itu. Berarti sebenarnya satu orang untuk satu keluarga sebenarnya kecil. Wanita Samaria, satu orang, satu kota. Dengar ya, kamu bisa memenangkan keluargamu. Kamu bisa, keluargamu diselamatkan. Kalau kamu tahu Paskah. Sebab ketika kita dipindahkan dari gelap kepada terang ajaib, kita masuk dalam sebuah gaya hidup yang lain. Kita ada dalam sebuah keadaan yang berbeda. Maka orang di sekelilingmu akan melihat kamu berbeda. Nah, selama manusia ada di dalam atmosfer dosa, gak bisa. Kamu mau ngomong gini, kamu loh bertobat. Orang juga bilang kamu juga ngawur. Jadi kalau kita berpindah dari kegelapan berterang ajaib, orang pasti lihatnya berbeda. Wih. Makanya saya mau beritahu kepada Anda, Paskah ini sebenarnya deep, sangat dalam. Dalam. Saya nggak habis-habisnya mengerti di 5781 kalender sekarang. Pengertian tentang Paskahnya nggak habis-habis. Saya hanya merenung begini, bangun pagi-pagi saya merenung, saya buka horden, saya lihat. Tuhan, betapa luar biasa Tuhan rancangan. Manusia tidak mengerti. Itu sebabnya kehadiran Roh Kudus itu membuka pengertian buat kita. Supaya kita berbahagia. Tapi karena kita tidak menyambut Roh Kudus sih. Kita tidak bergaul sih dengan Tuhan. Maka misteri itu tetap terselubung. Tapi kalau kita dengan rindu Tuhan singkapkan. Roh Kudus itu pasti pertama-tama kalau dia hadir dalam kehidupan seseorang. Pasti pertama-tama dia menjelaskan Paskah. Lagi ya, kalau kita menyambut Roh Kudus dalam hidup kita, pasti pertama-tama Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus katakan. Kan itu dalam Yohanes berkata begini, aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Maka Roh kebenaran itu akan mengingatkan apa yang sudah aku katakan kepadamu. Nah ini saya bilang, Tuhan katanya orang percaya ada Roh Kudus. Tapi kok kenyataan hidup dalam dosanya tetap jalan. Berarti nggak lengkap. Makanya pengertian tentang Paskah sebenarnya supaya nanti antara Paskah dan Roh. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa orang Yahudi itu ya, dari perayaan Paskah kepada perayaan Pentakosta itu, perayaan itu padat, setiap hari padat. Sebab ada koneksinya antara Paskah dan Syafuot yang bagi kita adalah Pentakosta, Roh Kudus. Itu padat pengertiannya. Kalau karena kita tidak terkoneksi dengan akar kekristenan, makanya kita jadi nggak mengerti. Ada istilah di dalam kehidupan orang Yahudi namanya ini, saya mau kasih lihat satu foto. Mudah-mudahan Anda bisa baca. Aduh. Mudah-mudahan kelihatan di slide. Ini orang Yahudi setelah Paskah. Ya kurang dekat ya. Setelah Paskah sampai ke perayaan kedua Roh Kudus Pentakosta atau Syafuot, mereka punya namanya istilahnya Sefirat Haomer. Ya, Sefirat Haomer ini adalah penghitungan hari lepas hari sampai Pentakosta, sampai Syafuot. Jadi Sefirat Haomer ini gandum yang dihitung setiap hari sampai hari ke-49. Baru hari yang ke-50. Mereka rayakan perayaan Syafuot atau bagi kita Pentakosta. Tapi orang Kristen tidak mengerti urutannya, detailnya nggak ngerti. Ya.
Orang Kristen ya Pentakosta, tapi kalau orang Yahudi rapat dari Paskah, besoknya langsung Sefirat Haomer. Besoknya langsung dihitung. Sudah tahu apa artinya ini? Saya jelaskan. Orang Yahudi wajib setelah merayakan Paskah, wajib mereka ngerti terus karya terbesar mereka, Pesak mereka, sampai perayaan yang kedua, Shavuot atau Pentakosta. Saya berkata, oh my God, pantas sekali apa yang Tuhan singkapkan terus-menerus kepada saya. Karya terbesar itu nggak habis-habisnya. Karena ini satu kekuatan yang besar. Pengertian ini sangat ditakuti oleh musuh. Sebelum Yesus datang kembali, Roh Kudus ngomong, hal ini harus dijelaskan kepada setiap orang percaya. Supaya kehidupan orang percaya tidak perlu tunggu nanti. Tapi dari hari-hari ini, pemindahan dari kenyataan yang dikuasai oleh dosa kepada kenyataan yang baru harus dialami. Itu firman Tuhan. Dan itu harus terjadi. Saya sampaikan ini kepada Anda semua. Tuhan punya kenyataan yang berbeda. Tuhan punya realita yang berbeda. Tuhan mau bawa kita berpindah dari kesia-siaan kepada hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Renungkan baik-baik pesan ini Bapak Ibu, supaya karya terbesar, karya Paskah, menjadi kenyataan mulai dari sekarang, tidak nanti. Karya Paskah, pemindahan ini harus dimulai dari sekarang. Saya berdoa supaya Anda mengalami bebas dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia, bebas dari kehampaan, bebas dari kesia-siaan, bebas dari intimidasi, bebas dari kecemasan, bebas dari ikatan dosa, bebas masuk kepada hidup yang tertata sesuai dengan firman-Nya. Kalau saya sampaikan hari ini, karena Tuhan mau jadikan kita semua bukti dari perjanjiannya. Renungkan hal itu, catat baik, lalu Anda datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan, hidupku harus dimulai dari Paskah, supaya tidak terjadi pengulangan kesia-siaan. Yes? Oke, puji Tuhan, ini perenungan yang saya bagi supaya perjalanan hidupmu terus ke depan tertata, teratur sesuai dengan firman. Maka kita bisa berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap jalanku. Oh, haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, buka hatimu, katakan kepada Dia, maka hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap jalanku. Oh, haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, saudara. Oh, haleluya. Yes, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Praise God. Kau bersamaku di dalamku, jadi Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur. Hidupku menggenapi
Ulangi lagi. Oh, hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, yes, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh, Yesus, Engkau karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Mari kita mengucap syukur, kita nyanyi dari awal ya, dari awal. Kasih yang sempurna, itu yang kita terima, itu Paskah. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Oh, thank you Lord. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, oh ya, selalu di setiap waktuku, Lord, every day and every night. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi kan dari awal. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Oh, pujian dari hatiku ini, selalu di setiap waktuku, every day and every night. Tiada pernah berubah kasih-Mu. terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau Ku kagum karya terbesar, oh, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Oh, thank you Lord. yang selamatkanku.
nilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagum. Angkat lebih tinggi lagi ya. Yes, haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Oh Yesus, Engkau ku lagi. Kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Lord. Hey. Oh hallelujah, Lord, we thank you. Oh, we thank you, Lord. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ya Tuhan, aku bersyukur di dalam hidupku ku jadi baru. Ku jadi baru. Ku jadi baru. Hidupku jadi baru. Aku berpindah, oh, aku berpindah ke dalam hidup. Aku berpindah, Tuhan. Oh yes Lord. Tidak ada kesia-siaan lagi. Oh haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, I bless you Lord. I bless you Lord. I bless you Lord. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita semua. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita semua, dan Dia memberikan kita kasih karunia. Maka Dia menaungi kita di dalam shalom-Nya. Dia yang memeteraikan kita dengan namanya. Dialah yang memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan Dia mau kita berbahagia. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Terimalah berkat yang melimpah. Berjalanlah melihat ke depan. Maka kita akan melihat perjalanan kita baik adanya. Di dalam nama di atas segala nama. Dialah nama yang menebus kita. Dialah harta kesayangan kita. Dialah kebanggaan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin dan amin. God bless you. I love you. I love you. I love you. Puji Tuhan. Kembalikan kepada Michelle untuk pengumuman. Silakan. Silakan Michelle. Oke, ya. Demikian apa yang tadi disampaikan oleh Pak Timothy Parengkuan. Saya percaya bahwa itu memberkati kita semua, terlebih khusus di hari-hari ini.
Dan Bapak Ibu yang diberkati bisa silakan menabur di dalam rekening yang tadi ada di running text di main kamera. Kemudian pengumumannya adalah kita tetap ada yang namanya rumah doa, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini saya lihat ada beberapa yang sudah sering mengikuti rumah doa kami. Kita ada di Zoom-nya ya, ada di Zoom. Nah itu nomor ID-nya dan juga passcode-nya setiap hari Selasa, Sabtu, Jumat dan Sabtu. Selasa, Jumat dan Sabtu. Setiap jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Bapak Ibu bisa bergabung karena di situ kita akan saling mendoakan, kita akan menaikkan pujian dan penyembahan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masih bisa juga memesan buku ini, buku Prophetic Prayer ya, yang volume 1 Anniversary Special Edition ya, yang ditulis oleh Pak Timothy Parengkuan. Bagaimana mendapatkannya? Bapak Ibu bisa mencarinya atau mendapatkannya di Tokopedia, di Restoration Community Store yang ada di Tokopedia ya, Restoration Community Store di Tokopedia. Bapak Ibu bisa memesannya di situ supaya Bapak Ibu bisa diberkati juga ya, karena di sini ini bukunya ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi ini juga merupakan buku praktek bisa dikatakan ya, kayak buku praktek kita berdoa, dan ada banyak hal yang ditulis oleh Pak Timi di sini tentang semua hal yang berkaitan dengan prophetic sebenarnya ya, karena ini buku doa prophetic prayer, jadi bukan buku doa biasa. Dan Bapak Ibu bisa mempraktekannya sehingga kita akan mengalami yang tadi namanya realita atau kenyataan yang Tuhan sudah sebenarnya sediakan bagi kita sejak dari awal. Terus terkoneksi dengan kami, dan jangan lupa nanti hari Kamis tanggal 15 April kita akan ada gathering online ya di YouTube kami di Timothy Parengkuan Official. Bapak Ibu juga yang mungkin telat masuk di dalam Zoom ini bisa nanti melihat siaran ulangannya di YouTube kami di Timothy Parengkuan Official di yang Sunday Word of Life kali ini, karena ini juga direcord. Jadi Bapak Ibu bisa mereview ulang dan men-share-kannya kembali kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di Sunday Word of Life berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dibuka mic-nya. Thank you, Dad. Thank you semua. Thank you, Dedi, untuk firman-Nya. Brother Maestro. Thank you, Dad. Oh, brother. Thank you, Dad. God bless. Shalom untuk Bali, shalom untuk Maluku. Kita ketemu hari Selasa. Pagi. Oke, Ori. God bless. Bless. God bless, Mas. Terima kasih. Maya, terima kasih Tuhan berkati.